Di balik kemegahan sebuah pabrik tekstil tua di Semarang, ada cerita yang begitu kelam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dipimpin oleh seorang pemilik besar dari India, pabrik ini dikenal dengan ritual-ritual yang tidak biasa. Tapi siapa sangka, karyawan yang memiliki hutang dengan pabrik bisa menjadi tumbal. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kejayaan pabrik ini? Mari kita simak cerita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas cerita mistis tentang sebuah pabrik tekstil di Semarang yang penuh misteri. Tapi ada satu hal yang berbeda kali ini. Cerita ini berhubungan dengan ritual adat India yang dilakukan oleh pemilik pabrik. Siapkan mental kalian karena cerita ini akan membuat kalian berpikir ulang tentang dunia kerja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Ini penting banget supaya channel ini terus berkembang dan saya bisa menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya buat kalian semua. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga biar tidak ketinggalan. Sebelum kita mulai cerita ini, silahkan tulis sholawat di kolom komentar. Semoga dengan bersolawat kita selalu dilindungi dari segala hal buruk. Amin. Pabrik tekstil ini didirikan sejak zaman kolonial Belanda setelah Indonesia merdeka. Pabrik ini dibeli oleh seorang pengusaha besar asal India bernama Mr. Rajan Singh. Tidak hanya dikenal sebagai pebisnis sukses, Mr. Rajan juga dikenal sebagai penganut adat dan kepercayaan India yang sangat kuat. Di setiap sudut pabrik sering terlihat sesajen seperti bunga melati, dupa, dan air suci. Ritual dilakukan secara rutin terutama pada malam-malam tertentu seperti malam bulan purnama. Menurut informasi dari beberapa karyawan lama, sesajen ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan dan kelancaran produksi pabrik. Namun, bukan hanya ritual biasa. Konon ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik semua ini. Menurut cerita warga dan beberapa mantan karyawan, ada dugaan bahwa tumbal sering dilakukan di pabrik ini. Tapi yang lebih mengejutkan adalah karyawan yang dijadikan tumbal biasanya bukan orang sembarangan. Mereka adalah karyawan yang memiliki hutang kepada pabrik. Sistemnya seperti ini. Jika karyawan membutuhkan uang mendadak, pabrik menyediakan pinjaman dengan bunga yang cukup besar. Namun, pembayaran hutang dilakukan dengan cara memotong gaji mereka setiap bulan. Banyak karyawan yang merasa terjebak dengan sistem ini karena hutangnya tidak pernah lunas. Cerita paling menyeramkan datang dari salah satu mantan karyawan. Dia mengungkapkan bahwa rekannya yang memiliki hutang cukup besar kepada pabrik tiba-tiba menghilang begitu saja. Anehnya, keesokan harinya salah satu sudut pabrik terlihat dipenuhi sesajen dengan dupa yang masih menyala. Karyawan yang lain pun percaya bahwa orang itu telah dijadikan tumbal. Salah satu karyawan yang masih bekerja di pabrik ini pernah mengungkapkan bahwa mereka sering mendengar suara tangisan di malam hari, terutama di dekat ruang boiler, tempat yang dianggap sebagai lokasi ritual utama. Banyak juga karyawan yang merasa tertekan karena takut menjadi korban berikutnya. Mereka yang memiliki hutang sering mengalami mimpi buruk atau merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan berhenti bekerja meskipun masih memiliki hutang karena mereka merasa nyawa mereka terancam. Selain cerita tumbal, pabrik ini juga dikenal karena tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi. Banyak karyawan yang mengalami kecelakaan serius mulai dari terjepit mesin hingga terjatuh dari ketinggian, bahkan ada beberapa kejadian yang merenggut nyawa mereka. Yang lebih aneh adalah kecelakaan ini sering kali terjadi di lokasi yang sama, dekat ruang boiler dan jauh dari jalur produksi utama. Salah satu insiden yang paling dikenal adalah seorang karyawan bernama Pak Budi yang terjebak dalam mesin pemintal kain. Meski mesin sudah dihentikan, nyawa Pak Budi tidak bisa diselamatkan. Menurut rekan-rekannya, sebelum kecelakaan itu terjadi, Pak Budi sempat mengeluh bahwa dia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya ada sosok wanita berbaju putih yang mengajaknya masuk ke ruang boiler. Tak lama setelah itu kecelakaan tragis tersebut terjadi. Kisah ini tidak berakhir sampai di situ. Setelah kematian Pak Budi, keluarganya mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah.
Istri dan anak-anaknya mengaku sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, seperti ada seseorang yang berjalan di dalam rumah. Bahkan istri Pak Budi pernah bermimpi bertemu almarhum. Dalam mimpinya, Pak Budi terlihat kesakitan dan berkata, "Tolong saya belum tenang, ada sesuatu yang harus diselesaikan di pabrik." Bukan hanya keluarga Pak Budi yang mengalami hal ini. Beberapa keluarga korban kecelakaan lainnya juga melaporkan hal serupa. Mereka merasa arwah orang yang mereka cintai belum tenang dan terus meminta pertolongan. Menurut warga sekitar, ada yang percaya bahwa kecelakaan ini bukanlah kebetulan. Mereka menduga bahwa ritual tumbal yang dilakukan di pabrik berhubung langsung dengan kecelakaan tersebut. Mereka percaya bahwa para korban tidak sepenuhnya meninggal karena kecelakaan, melainkan sengaja dikorbankan untuk menjaga kelangsungan pabrik. Ini menjelaskan mengapa arwah mereka terlihat begitu gelisah, seperti meminta keadilan atas apa yang terjadi pada mereka. Bahkan ada cerita bahwa beberapa karyawan yang masih bekerja di pabrik sering melihat sosok-sosok bayangan yang menyerupai rekan kerja mereka yang sudah meninggal. Sosok ini biasanya muncul di malam hari, berkeliaran di sekitar ruang boiler atau jalur produksi. Seorang karyawan yang tidak mau disebutkan namanya menceritakan pengalamannya. "Saya pernah bekerja lembur hingga tengah malam. Saat itu saya sendirian di ruang produksi. Tiba-tiba saya mendengar suara seseorang memanggil nama saya. Saat saya menoleh, saya melihat bayangan samar yang menyerupai teman saya yang sudah meninggal. Saya langsung lari keluar karena tidak sanggup menahan rasa takut." Cerita seperti ini tidak hanya datang dari satu atau dua orang. Ada banyak kesaksian serupa yang memperkuat dugaan bahwa arwah para korban kecelakaan masih bergentayangan di pabrik ini. Salah satu kisah paling menyeramkan datang dari seorang istri korban kecelakaan bernama Bu Siti. Beliau mengaku sering bermimpi didatangi suaminya yang terus berkata, "Bayar hutang saya di pabrik. Jangan biarkan saya terikat di sana." Bu Siti akhirnya memberanikan diri menemui pihak pabrik untuk menyelesaikan hutang almarhum suaminya. Namun anehnya, pihak pabrik mengaku bahwa hutang itu sudah lunas. Bu Siti pun bingung, jika hutangnya sudah lunas, kenapa arwah suaminya masih minta tolong. Cerita-cerita seperti ini terus berkembang hingga sekarang. Banyak yang percaya bahwa arwah-arwah para korban tidak bisa tenang karena ada ikatan tertentu yang membuat mereka terjebak di dunia ini. Ada juga yang mengatakan bahwa pabrik ini sudah diliputi energi negatif akibat ritual-ritual yang dilakukan di masa lalu. Setelah bertahun-tahun dikelola oleh pemilik asal India, pabrik tekstil ini akhirnya berpindah tangan ke seorang pengusaha asal Korea Selatan bernama Mr. Park. Kepemimpinan baru ini membawa harapan baru bagi warga sekitar. Mr. Park menerapkan sistem kerja modern, mengganti beberapa mesin lama dengan teknologi canggih dan memperbaiki struktur organisasi pabrik. Namun tidak semua berjalan mulus, warga sekitar tetap merasa ada sesuatu yang menghalangi kesuksesan pabrik ini. Salah satu langkah Mr. Park yang cukup kontroversial adalah meniadakan ritual adat yang sebelumnya rutin dilakukan oleh pemilik lama. Menurutnya hal-hal seperti itu tidak relevan dengan manajemen modern, namun banyak karyawan yang merasa bahwa keputusan ini justru membuat suasana pabrik semakin berat. Sayangnya, harapan besar di bawah kepemimpinan baru justru berujung pada kemunduran signifikan. Produksi tekstil menurun drastis, pesanan dari klien internasional mulai berkurang, dan beberapa proyek besar gagal terrealisasi. Banyak pekerja mulai mengeluhkan suasana pabrik yang semakin tidak nyaman. Ada yang mengaku sering merasa diawasi meski sedang bekerja sendirian. Beberapa mesin baru juga sering rusak tanpa sebab yang jelas, seperti ada tangan tak terlihat yang mengganggu operasionalnya. Puncaknya, seorang karyawan senior mengaku melihat bayangan hitam besar di dekat ruang boiler yang diyakini sebagai pusat energi negatif di pabrik. Karyawan itu langsung mengundurkan diri karena tidak sanggup lagi menghadapi suasana yang semakin mencekam. Setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi berbagai masalah, pabrik ini akhirnya resmi ditutup. Mr. Park menyatakan kebangkrutan ini disebabkan oleh faktor ekonomi global dan persaingan yang semakin ketat. Namun bagi warga sekitar dan mantan karyawan, mereka percaya ada hal lain yang menjadi penyebab utama kegagalan ini. Warga percaya bahwa kutukan yang berasal dari masa lalu pabrik ini tetap melekat meskipun kepemilikan sudah berganti. Mereka yakin bahwa ritual tumbal dan energi negatif yang tidak terselesaikan menjadi penyebab utama kemunduran dan akhirnya penutupan pabrik ini. Hingga kini pabrik tekstil yang dulunya menjadi kebanggaan kota Semarang ini hanya menjadi cerita. Warga sekitar sering berbagi kisah mistis yang pernah mereka alami, baik saat pabrik masih beroperasi maupun setelah ditutup. Beberapa orang yang melewati pabrik di malam hari mengaku melihat bayangan-bayangan aneh di dalam gedung yang kosong. Ada juga yang mendengar suara mesin yang tiba-tiba hidup meskipun listrik di pabrik sudah terputus sejak lama.
Pabrik ini tidak hanya meninggalkan jejak fisik berupa bangunan tua, tetapi juga kenangan yang penuh misteri dan ketakutan. Arwah para korban kecelakaan di pabrik ini benar-benar belum tenang. Ataukah ini hanyalah cerita yang terus berkembang dari mulut ke mulut? Teman-teman, cerita ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu selalu meninggalkan jejak, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa keserakahan dan kelalaian terhadap keselamatan manusia bisa membawa konsekuensi besar. Bagi kalian yang memiliki cerita serupa tentang tempat-tempat angker atau pengalaman mistis, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis sholawat di kolom komentar agar energi positif selalu mengelilingi kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa membawakan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.